Dialog positif mengenai kontrak baru Marcelo Brozovic, sementara untuk Ivan Perisic mengarah ke arah pesimistis. 9 dari keseluruhan skuad Inter saat ini berada pada ujung kontrak mereka, termasuk 2 di antaranya adalah Marcelo Brozovic dan Ivan Perisic. Simone Inzaghi sebagai pelatih secara gamblang dalam beberapa kali konferensi persnya mengatakan bahwa manajemen mengerti apa yang hendaki atas kedua pemain tersebut. Gianluca Di Marzio menjelaskan situasi terkini untuk kedua pemain dalam studio Sky Sport Italia. 2 situasi yang berbeda. Pembicaraan mengenai kontrak baru Marcelo Brozovic berjalan positif dan mengarah kepada kesepakatan. Mungkin hal tersebut akan mencapai dalam waktu dekat. Sementara untuk situasi Ivan Perisic terlihat pesimistis untuk kesepakatan dicapai. Adanya kesenjangan keinginan antara kedua belah pihak menjadi kendala. Pemain meminta 5-6 juta euro per musim untuk ia memperpanjang kontraknya. Hal itu dinilai terlalu tinggi oleh manajemen klub dan mereka pesimistis untuk pembaruan. Simone Inzaghi juga menegaskan kembali situasi Brozovic. Saya pikir Marcelo Brozovic akan segera memperpanjang kontraknya. Dia merasa bahagia di Inter dan dia adalah pemain kunci bagi kami, dikutip dari Fabrizio Romano. Inter memberikan tawaran untuk Handanovic untuk memperpanjang kontraknya 1 tahun dengan gaji mengalami penurunan dari 3,5 juta euro menjadi 1,5 sampai 2 juta euro dan status menjadi pelapis Andre Onana. Dikutip dari Nicolo Schira. Stefan Zhang akan berada di Milano dengan 4 misi utamanya. Penantian akan segera berakhir. Inter akan menyambut kembalinya Stefan Zhang ke Milano. Orang nomor 1 Inter akan berada di San Siro untuk pertandingan final Super Coppa Italia melawan Juventus yang dijadwalkan pada 13 Januari dengan harapan untuk mengangkat trofi keduanya setelah Scudetto yang diraihnya musim lalu. Ada kemungkinan Zhang akan tetap tinggal di Milan hingga 31 Januari atau hingga akhir bursa transfer. Tetapi seperti yang dinyatakan dalam Gazzetta dello Sport, ia mungkin akan bertahan setidaknya hingga 16 besar Liga Champions melawan Liverpool pada 13 Februari. Super Coppa Italia dan bursa transfer Januari adalah 2 topik terpanas seputar kembalinya Zhang ke Italia. Tetapi tidak hanya itu, 2 tujuan lainnya adalah merencanakan bursa transfer Juni dan meresmikan beberapa pembaruan, dimulai dengan Marcelo Brozovic dan seluruh manajemen. Ini juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama Simone Inzaghi setelah salam singkat di musim panas lalu. Simone Inzaghi terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A bulan Desember. Penilaian berdasarkan teknik, strategi, dan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh tim. Penghargaan nantinya akan diberikan bertepatan dengan pertandingan Inter versus Lazio yang akan memanaskan suasana sebelum pertandingan. Marco Materazzi, legenda itu dilantik ke dalam Hall of Fame edisi 2021 kategori Defender. Madrid, sosok bek Inter dan Italia ini menjadi figur kedua yang dilantik ke dalam Hall of Fame Inter edisi 2021. Ia telah menempatkan namanya sejajar dengan peraih sebelumnya seperti Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, dan Giuseppe Bergomi. Materazzi yang berseragam Inter sejak 27 Agustus 2001 hingga 1 Juli 2011 ini adalah sosok yang tak tergantikan di lini belakang Nerazzurri sepanjang karirnya. Sederet prestasinya bersama Inter adalah 5 Scudetto, 4 Coppa Italia, 4 Super Coppa Italia, dan 1 UCL yang membuat perannya tak akan dilupakan bersama klub Inter Milan. Kerja keras Andrea Pinamonti, manajemen tengah mengevaluasinya, memiliki angka yang lebih baik dari Gianluca Scamacca dan Giacomo Raspadori.
Andrea Pinamonti adalah salah satu kejutan dari musim ini. 7 gol dan 1 assist di paruh pertama Serie A. Kabar baik bagi Inter yang memiliki pemain tersebut di bawah kontrak yang terikat hingga 2024 dengan gaji senilai 1,8 juta euro per musim. Sampai saat ini, seperti yang diberitakan oleh Tuttosport, dia memiliki angka yang lebih baik dari Gianluca Scamacca yang hanya mencetak 6 gol dan Giacomo Raspadori yang mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist. Di Inter Milan, semua orang percaya pada anak jebolan Primavera tersebut dan di bursa transfer yang akan datang bukan tidak mungkin memulangkan Andrea Pinamonti menjadi solusi sekaligus hemat dalam hal pengeluaran. Namun dalam lini depan Nerazzurri juga memiliki Sebastiano Esposito, Samuele Mulatieri, Edi Salcedo, dan Martin Satriano. Semua masih muda dan memiliki potensi besar. AS Roma semakin tertarik dengan ide Matías Vecino. Inter inginkan Gonzalo Villar bagian dari kesepakatan. Setelah menolak tawaran dari Flamengo, Matías Vecino menginginkan untuk tetap bertahan di Serie A. Menurut laporan dari Gianluigi Longari, ketertarikan AS Roma untuk Matías Vecino yang akan meninggalkan Inter Milan semakin kuat. Giallorossi mencari profil yang dapat mengisi kekosongan lini tengah mereka dan Jose Mourinho salah satunya mengidentifikasi nama Matías Vecino. Selain Tanguy Ndombele, Inter mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan Gonzalo Villar, pemain tengah AS Roma yang sangat diapresiasi oleh Simone Inzaghi. Inter Milan belum menawarkan Stefano Sensi kepada Sassuolo, mantan klubnya, dengan senang hati apabila ia akan kembali. Banyak cedera dan hanya beberapa menit bermain di lapangan di bawah Simone Inzaghi membuat Stefano Sensi harus berjuang untuk kembali ke bentuk permainnya sebelum cedera. Sejauh ini, pelatih Inter menggunakannya sebagai pemain pengganti menjelang menit berakhir. Untuk alasan ini, dalam beberapa pekan terakhir telah ada pembicaraan tentang kemungkinan perpisahan dengan si pemain dengan status pinjaman. Simone Inzaghi sendiri membuka kesempatan bagi pemain yang ingin hengkang karena kurang menit bermain untuk berjuang mendapatkannya di tempat lain. Isu kembalinya ke Sassuolo juga telah dihipotesiskan. Jurnalis Sport Italia Gianluigi Longari mengatakan bahwa hingga saat ini Inter belum menawarkan Stefano Sensi kepada Sassuolo seperti yang banyak diberitakan. Noro Verdi bagaimanapun jika memungkinkan akan dengan senang hati membawanya kembali dengan status pinjaman. Inter Milan terus awasi situasi Philipp Kostic menjadi prioritas untuk didatangkan pada bulan Juni nanti. Bek sayap ekstrak Frankfurt, Philipp Kostic menjadi target prioritas Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Alfredo Pedula mengatakan bahwa hingga saat ini manajemen Nerazzurri terus mengawasi perkembangan si pemain di ekstrak Frankfurt. Tuttosport melaporkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu akan diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang untuk Ivan Perisic yang masih enggan memperbarui kontraknya dengan Inter Milan. Sementara mendatangkan Philipp Kostic hanya akan menelan biaya 10 juta euro. Nerazzurri sedang mempersiapkan kemungkinan kepergian Ivan Perisic musim panas mendatang. Bahkan jika pemain Kroasia itu setuju untuk memperpanjang kontrak dengan klub, mereka tetap memprioritaskan Kostic untuk didatangkan untuk memperkuat lini sayap tim. Inter Milan dan Bremer dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait persyaratan personal yang artinya membuat bek berusia 24 tahun tersebut semakin merapat ke Giuseppe Meazza untuk bursa transfer musim panas mendatang. Meski demikian, Nerazzurri belum mencapai kesepakatan dengan klubnya yaitu Torino dan negosiasi tentunya akan secara resmi digelar oleh kedua klub. Adapun terkait Ginter yang telah memastikan tidak akan perpanjang kontraknya dengan Mönchengladbach, disebut telah menerima dan akan mempertimbangkan tawaran dari Inter Milan. Dikutip dari Corriere dello Sport.
Wawancara eksklusif Gazzetta dello Sport dengan Danilo De Ambrosio menanggapi pernyataan kontroversial Romelu Lukaku minggu lalu. Romelu Lukaku, saya dapat mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk menyatakan apa yang dia inginkan dan setiap kata selalu memiliki konsekuensi. Bagi kami, kemarin adalah masa lalu dan besok adalah masa depan. Hanya masa kini yang diperhitungkan. Hari ini adalah yang terpenting dan Inter adalah hari ini. Andre Onana adalah adik kandung dari mantan pemain PSPS Rio dan Persikat Depok Ennana Onana. Di kala karir sang kakak kurang bersinar di Indonesia, namun ada peran penting sang kakak dalam mendukung karir Andre Onana di Eropa. Sang kakak terharu saat ini adiknya tergabung dalam salah satu klub legendaris dunia, Inter Milan. Forza Ennana dan Andre Onana. Pernyataan resmi Bologna untuk laga versus Inter Milan. Seiring dengan tingginya angka positif COVID-19, pihak Bologna melalui website resmi klub telah mengkonfirmasi bahwa otoritas kesehatan setempat atau ASL telah memerintahkan kepada mereka untuk melarang melakukan segala kegiatan dan aktivitas olahraga resmi apapun setidaknya selama 5 hari ke depan, hingga 11 Januari 2022. Sehubungan dengan larangan ini, Bologna telah meminta kepada Lega Serie A untuk menunda pertandingan besok kontra Inter Milan. Masih belum mendapatkan informasi apakah pihak Liga akan mengabulkan permintaan dari Bologna. Terakhir, pihak Lega masih tetap pendirian bahwa partai di Giornata 20 tidak akan ditunda. Kalau tetap seperti itu, maka skenarionya Inter tetap datang ke stadion dan bisa menang WO 3-0 seperti kasus Juve versus Napoli musim lalu.